Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang hukum Newton. Kali ini kita akan membahas tentang tegangan tali, gaya gesek di berbagai bidang. Pertama, kita akan membahas tentang tegangan tali. Tegangan tali sering disimbolkan dengan T besar. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Karena tegangan tali merupakan gaya, maka satuannya adalah Newton. Bila jenis tali sama, maka nilai tegangan tali di sepanjang tali tersebut akan sama. Gambar ini pernah kita singgung pada video kemarin, di mana terdapat dua benda bermassa yang digantungkan menggunakan tali pada katrol. Nah, sekarang kita akan menguraikan gayanya. Kita anggap bahwa yang 2 kilo ini adalah benda 1 dan yang 3 kilo adalah benda 2. Kita akan menguraikan gayanya. Benda yang bermassa akan memiliki W atau gaya berat. Ini berarti W1 yang 3 kilo akan memiliki W2. Karena dia digantungkan terhadap tali, maka tali akan memiliki gaya tegangan tali. Ini adalah T1. Katrol juga dihubungkan dengan tali, maka si katrol ini juga akan memiliki gaya tegangan tali yang arahnya berlawanan dengan tegangan tali pada benda. Berarti ini adalah T1 absen. Nah, sama seperti yang 2 kg, maka tegangan tali benda akan ke atas adalah T2. Tegangan tali yang terhadap katrol akan ke bawah, yaitu T2 absen. Nah, ini adalah gambar dari gayanya. Nah, bagaimana untuk mengerjakannya? Sekarang diingat-ingat bahwa yang sesuai dengan arah benda akan didahulukan. Baru setelah itu dikurangi dengan yang berlawanan dengan arah benda. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Dalam mengerjakan hal ini, yang pertama kali kita lakukan adalah tinjau setiap benda. Nah, tinjau setiap benda, karena di sini ada 2 benda, maka kita akan meninjau benda 1 dan benda 2. Benda 1 dan benda 2. Oke, kita lihat benda 1. Benda 1 adalah yang 2 kg. Diingat bahwa yang sesuai dengan arah benda akan didahulukan. Setelah itu dikurangi yang berlawanan dengan arah benda. Oke, paham dari sini? Nah, kita gambar dulu benda 1. Benda 1 ke bawah punya W1, ke atas punya T1. Oke. Oleh karena itu, sigma F, masih ingat minggu kemarin, bisa bernilai 0, juga bisa bernilai M kali A. Karena benda pada katrol akan bergerak ke atas dan ke bawah, artinya bergerak terhadap sumbu Y, maka sigma Fy akan sama dengan M dikalikan A. Nah, ini yang akan kita pakai. Tadi saya ulangi lagi, sigma Fy sama dengan M kali A, karena benda akan bergerak ke atas dan ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita lihat benda 1 dibandingkan benda 3. Karena benda 1 masanya lebih kecil daripada massa benda 2. Oleh karena itu, maka katrol ini kalau di logika akan bergerak menuju ke sini kan, ke bawah. Yang B2-nya akan ke bawah dan pergerakan yang B1-nya akan ke atas. Oke, karena benda 1 akan bergerak ke atas, maka gaya yang di atas didahulukan, sehingga T1 lalu dikurangi dengan gaya yang berlawanan dengan arah benda, maka T1 dikurangi W1 akan sama dengan M kalikan A. Ini adalah rumusnya, karena di sini tadi M1, maka di sini juga M1. Oke, sekarang kita akan lanjut ke benda 2. Benda 2, kita gambar dulu benda 2-nya. Ke bawah dia punya W2, ke atas
atas dia punya T2. Oke. Sekarang kita tentukan lagi sigma FY-nya akan sama dengan M kalikan A, karena benda akan bergerak turun atau naik, ya kan? Karena tadi saya jelaskan bahwa benda 2 adalah lebih berat, maka dia akan bergerak ke bawah. Oke, benda ini akan bergerak ke bawah. Sehingga sigma FY-nya adalah yang sesuai dengan gerak benda didahulukan, sehingga W2 dikurangi T2 sama dengan M dikalikan A. Nah, kita belum masuk untuk membahas soal seperti gambar di samping, kita hanya belajar tentang menguraikan gayanya. Oke, gambar kedua. Oke, karena di sini belum diketahui masanya, maka saya akan membuat masanya. Masa satunya 3 kg dan masa M2 nya adalah 5 kg. Oke, kita uraikan tegangan talinya, kita uraikan gaya yang ada pada benda 1. Benda 1 karena dia menempel pada bidang, maka dia nanti akan memiliki gaya normal. Lalu di sini dia memiliki nilai tekanan tali T1, katrolnya memiliki T1 absen. Benda nomor 2 karena dia tidak menempel bidang atau dia bergantung, maka dia tidak memiliki gaya normal. Dia hanya memiliki gaya berat ke bawah W dan gaya tekanan tali ke atas. T2, katrolnya T2 absen. Oke. Ingat bahwa cara mengerjakannya adalah ditinjau pada benda. Sekarang kita tinjau benda 1. Kita tinjau benda 1, kita gambar dulu gaya yang ada pada benda 1. Ini benda 1 ke bawah punya W, ke atas punya N, ke samping dia punya T1. Oke. Nah, sekarang kita jabarkan bahwa sigma F bisa bernilai 0 atau M kali A. Karena benda 1 bergeraknya ke samping atau terhadap sumbu X. Kalau masih bingung, saya punya sumbu. Di sini ada benda 1, maka benda 1 ini akan bergerak ke sana kan terhadap sumbu X atau bergerak ke arah kanan. Oke, sehingga sigma Fx akan M dikalikan A, dan sigma Fy akan sama dengan 0. Karena kan bendanya ke kanan dan ke kiri, maka Fx-nya M kali A. Dan bendanya kan tidak ke atas atau ke bawah, sehingga Fy sama dengan 0. Oke. Nah, kita jabarkan sigma Fx sama dengan M dikalikan A. Kita lihat di sumbu X memiliki gaya tegangan tali T1 sama dengan M dikalikan A. Oke. Sekarang sigma Fy akan sama dengan 0, maka M min W akan sama dengan 0, sehingga nilai M akan sama dengan W. Sekarang kita akan meninjau benda 2. Benda 2, oke. Kita gambarkan terlebih dahulu gaya apa aja yang bekerja pada benda 2. Oke. Lalu sigma F sama seperti biasanya akan bernilai 0 dan juga M kalikan A. Karena benda akan bergerak ke bawah, ya kan, benda ini akan bergerak ke bawah, maka sigma Fy akan sama dengan M kalikan A, karena benda bergerak ke bawah, yaitu terhadap sumbu Y. Oke. Lalu kita jabarkan. Ingat bahwa yang sesuai dengan gerak benda didahulukan, sehingga W2 dikurangi T2 akan sama dengan M kalikan A. Karena di sini benda 2, maka di sini M2. Oke. Sekarang kita akan menguraikan gaya yang bekerja pada suatu bidang yang membentuk sudut theta. Nah, seperti biasa, benda bermassa memiliki gaya berat ke bawah. Ini dia memiliki W, karena dia menempel bidang atau dia memiliki lintasan, maka dia akan memiliki gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan lintasan, sehingga ini akan tegak lurus dengan lintasan. Gaya normalnya ini N. Kita asumsikan benda bergerak ke bawah. Oke, maka benda akan bergerak ke bawah. Benda ini ditarik oleh suatu gaya F. Oke. Nah, karena dia membentuk sudut, kita anggap bahwa yang sesuai dengan lintasan adalah sumbu X, dan yang tegak lurus dengan lintasan adalah sumbu Y. Coba dilihat dulu di sini. Di sini
XY akan selalu tegak lurus, ya kan? Oleh karena itu, ketika bordernya miring, maka sumbu XY-nya juga akan tetap tegak lurus. Jadi ini X. Oke, diingat-ingat. Kita kembali ke soal. Karena dia memiliki sumbu X dan sumbu Y, maka kita harus menjabarkan gayanya terhadap sumbu Y-nya yang tegak lurus, sehingga W ini kita jabarkan. Sehingga W, karena di sini ada sudut theta, maka ini adalah sudut theta, sehingga W adalah cos theta. Oke? Dan W kita jabarkan ke sini. Di sini adalah W sin theta. Sehingga seperti biasa, sigma F akan bernilai 0 dan akan bernilai M kalikan A. Benda ini bergerak ke bawah, maka karena dia bergerak ke bawah, dari gambarnya di sini, bendanya ke sana kan? Sehingga dia bergerak terhadap sumbu X. Sehingga Fx akan sama dengan M kalikan A. Dan sigma Fy akan sama dengan 0. Oke? Kita lihat bendanya di situ, bahwa sigma Fy akan sama dengan 0. Siapa saja yang bekerja pada sumbu Y? Yang bekerja pada sumbu Y adalah N dan Y cos theta. Oke? Sehingga N min W cos theta sama dengan 0. Sehingga M sama dengan W cos theta. Oke. Sekarang kita cobakan sigma Fx sama dengan M dikalikan A. Oke? Ingat, di sini tetap ingat bahwa yang sesuai dengan arah benda didahulukan, lalu dikurangi dengan gaya yang bekerja yang berlawanan dengan arah benda. Yang sesuai dengan gaya benda, kita lihat pada sumbu X, ternyata gaya yang bekerja memiliki arah yang sama. Sehingga sigma Fx adalah F ditambah W sin theta sama dengan M kalikan A. Kenapa ini ditambah? Saya ulang lagi, karena F dan W sin theta ini memiliki arah yang searah dengan gerak benda. Sehingga karena mereka sama-sama searah dengan gerak benda, W dan sin theta ini dijumlahkan. Mulaikan sekali lagi, massa 1. Kita lihat bahwa massa 2 lebih besar daripada massa 1, sehingga benda 2 akan turun ke bawah dan benda 1 akan naik ke atas. Oke? Sekarang kita uraikan gaya yang ada di benda 1. Benda 1 ke bawah memiliki W. Tegak lurus dengan bidang akan memiliki gaya normal N. Oke? Karena dia di sini membentuk sudut theta, maka di sini akan W cos theta. Dan di sini akan W sin theta. Karena benda ini memiliki tali, maka dia akan memiliki tegangan tali T1. Katronnya akan memiliki tegangan tali juga T1 absen. Oke? Benda 2, karena dia menggantung, maka dia memiliki W2 ke bawah. Saya ulangi lagi, karena dia tergantung, maka dia tidak memiliki gaya normal. Kita lihat, dia memiliki ke atas memiliki gaya tegangan tali T2. Dan di sini T2 absen. Oke? Sehingga kita akan meninjau setiap benda 1. Oke? Benda 1 bisa kita lihat sigma Fx akan sama dengan M kalikan A, ya kan? Ingat bahwa yang sesuai dengan arah benda didahulukan, sehingga pada benda 1 karena bendanya ke atas, maka yang didahulukan adalah T1 min W sin theta sama dengan M dikalikan A. Sekarang kita lihat sigma Fy. Sigma Fy akan sama dengan 0 karena bendanya bergerak terhadap sumbu X. Sigma Fy kita bisa lihat bahwa N min W cos theta sama dengan 0, sehingga M akan sama dengan W cos theta. Oke? Ini adalah penguraian di benda ini adalah penguraian di benda 1. Sekarang kita uraikan terhadap benda 2. Oke, benda 2 sigma Fx akan sama dengan 0. Berapa nilai sigma Fx? Tidak ada, karena tidak ada gaya yang bekerja. F sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu X. Sekarang sigma Fy akan sama dengan M kalikan A, karena benda bergerak ke atas. Sigma Fy sama dengan M kali A, karena benda bergerak ke bawah. Karena ke bawahnya di sini adalah sumbu Y. Oke? Maka kita jabarkan gaya yang ada di sumbu Y. Ingat, sebentar saya gambar dulu. Maka di sini W2 dan di sini adalah T2. Oke?
Sehingga ingat bahwa yang sesuai dengan gerak benda didahulukan. Oke, karena benda bergerak ke bawah, maka W2 min T2 sama dengan M kalikan A. Nah, saya ingin mengingatkan lagi, karena jenis tali yang digunakan sama, maka nanti T1 besarnya akan sama dengan T2 karena jenis talinya sama. Kita kerjakan soal di bawah ini. Dua benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 6 kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol. Mula-mula benda B ditahan, kemudian dilepaskan. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan benda B adalah, berarti yang ditanya adalah A di B. Oke, ditanya. Kita kerjakan sekarang, kita gambar terlebih dahulu gambarnya. Tadi dia digantungkan terhadap sebuah katrol dengan tali. Jadi di sini ada benda A, di sini ada benda B. Oke, benda B mula-mula ditahan dan kemudian dilepaskan. Saat dilepaskan, benda B akan jatuh ke bawah karena benda B masanya lebih besar, sehingga benda A bergeraknya akan ke atas. Oke, kalau ada soal kayak gini, seperti biasa kita tinjau dulu per bendanya. Kita tinjau dulu benda 1, oke? Benda 1, kita uraikan dulu gayanya. Ini adalah WA, dia memiliki tegangan tali TA, katrolnya memiliki TA absen. Benda B ke bawah punya WB, ke atas punya nilai tegangan B, katrolnya punya TB absen. Oke, sehingga benda 1 ini sama seperti benda A. Oke, sehingga sigma FY akan sama dengan M kalikan A karena benda bergerak ke atas. Ingat, yang sesuai dengan arah benda didahulukan, sehingga TA min WA sama dengan M dikalikan A, karena di sini indeksnya A, maka MA dan AA. Oke, kita hitung dulu WA. WA rumusnya MA kalikan G, maka 2 dikalikan 10 nya 20 Newton. Masukkan ke sini. TA kita belum tahu, min 20 Newton sama dengan masanya 2 A. Oke, sehingga TA sama dengan 2A ditambah 20. Kita simpan dulu ini sebagai persamaan 1. Oke, sekarang kita lihat dulu benda 2. Benda 2 di sini akan sama dengan benda B. Sigma FY akan sama dengan M kali A karena benda bergerak ke bawah. Ingat bahwa benda gerak ke bawah, sehingga WB min TB akan sama dengan MB dikalikan AB. Oke, kita cari terlebih dahulu WB nya. WB sama dengan MB dikalikan G, sehingga 6 dikalikan 10 akan menghasilkan 60 Newton. Kita masukkan, berarti di sini nanti 60 min TB sama dengan 6A, sehingga 60 min 6A akan sama dengan TB. Ini adalah persamaan 2. Ingat bahwa tegangan tali nilainya akan sama dengan, ingat bahwa nilainya tegangan tali akan sama apabila 1 kali, karena ini 1 kali maka TA akan sama dengan TB. Oke, masukkan TA nya berapa? 2A ditambah 20 sama dengan 60 min 6A. Nah, kan seperti ini saya kasih indeks B. Nah, di sini AA akan sama dengan AB, sehingga 2A ditambah 20 sama dengan 60 min 6A. Kita gabungkan yang ada A-nya bersama A, sehingga 2A ditambah 6A sama dengan 60 min 20, sehingga 8A akan sama dengan 40, maka A akan sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, sehingga nilai AB adalah 5 meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan arah benda. Jadi kalau semisal benda bergerak ke bawah, maka gaya geseknya akan ke atas.
Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat suatu gesekan dari kedua benda tersebut saat benda mulai bergerak hingga benda tersebut benar-benar bergerak. Besar gaya ini ditentukan berdasarkan kekerasan permukaan kedua bidang yang bersentuhan tersebut. Jadi semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya semakin besar. Okay? Gaya gesek memiliki dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan juga gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Biasanya disimbolkan V kecil S. Gaya gesek kinetik atau kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda tersebut bergerak, disimbolkan dengan F kecil K. Persamaan gaya gesek bisa ditulis F kecil sama dengan U dikalikan N. U itu adalah koefisien gesekan dan N adalah gaya normal. Kita sudah mempelajari gaya normal minggu kemarin. Perlu diingat di sini bahwa ketika lantai licin atau di soal disebutkan lantai licin, maka tidak akan terjadi gaya gesek, sehingga gaya gesek akan sama dengan 0. Dan perlu diingatkan lagi bahwa arah gaya gesek akan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kita sekarang akan menguraikan gaya gesek. Seperti biasa, ini adalah benda memiliki massa M1. Karena benda bermassa, maka dia akan memiliki W ke bawah. Di sini ada W1. Karena dia memiliki bidang atau dia memiliki lintasan, maka dia akan memiliki gaya normal N ke atas atau tegak lurus dengan bidangnya. Saya asumsikan benda ini ditarik oleh gaya F, okay? Sehingga benda ini ditarik F, maka benda bergerak ke kanan, sehingga gaya geseknya akan berlawanan dengan arah benda, yaitu ke kiri. Okay? Nah, bagaimana kalau di bidang miring? Kita asumsikan lagi bahwa benda ini bergerak ke bawah sini. Berarti di sini F bergerak, kita asumsikan bahwa benda bergerak ke bawah karena ada tarikan gaya. Okay? Benda memiliki massa M1, sehingga benda bermassa akan selalu memiliki W ke bawah, okay? W. Karena dia membentuk sudut theta, sehingga nanti kita akan menjabarkan W-nya. Tapi sebelum menjabarkan W-nya, kita lihat dulu bahwa benda memiliki lintasan, sehingga akan tegak lurus dengan M. Karena membentuk sudut, maka kita perlu menguraikan W-nya. Sehingga W ini akan memiliki W cos theta, dan terhadap sumbu X ini akan memiliki W sin theta. Karena benda bergeraknya ke bawah, maka akan terjadi gaya gesek ke arah yang berlawanan. Di sini ada gaya gesek. Bahas sebuah contoh soal. Sebuah balok 10 kg diam di atas lantai dasar, sehingga informasi yang didapat adalah lantai dasar. Koefisien gesek statis berarti mu S 0,4 dan koefisien gesek kinetis adalah mu K adalah 0,3. Hitung besar gaya gesek, berarti yang ditanya adalah gaya gesek yang bekerja pada balok jika balok ditarik dengan gaya F 40 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap arah datar. Oke, sekarang kita gambar terlebih dahulu bagaimana maksud soal. Sebuah balok memiliki 10 kilo ditarik oleh gaya yang membentuk sudut terhadap sumbu X. Ini 37. Nah, sekarang kita uraikan terlebih dahulu gaya yang ada, sehingga gaya terhadap sumbu X memiliki F cos 37, dan yang ke sini F sin 37. Benda bermassa memiliki W ke bawah. Lalu, karena dia memiliki lintasan, maka memiliki gaya normal yang tegak lurus dengan lintasan, yaitu ke atas. Benda bergerak ke kanan, maka akan terdapat gaya gesek yang berlawanan dengan arah benda. Sigma F akan bernilai 0 dan M kalikan A. Sigma Fy akan sama dengan 0 dan sigma Fx akan sama dengan M dikalikan A. Oke, sekarang perlu diperhatikan. Pada soal, A-nya belum diketahui, A masih belum ada nilainya, masih tanda tanya. Oleh karena itu, kita akan berangkat dari sigma Fy akan sama dengan 0. Maka kita lihat yang ada pada sumbu Y akan ada F sin 37 ditambah gaya normal dikurangi W sama dengan 0. Kita cari terlebih dahulu W-nya. W sama dengan M kalikan Q, sehingga W 10 dikalikan 10, sehingga W 100 Newton. F-nya tadi 40, sin 37 adalah 0,6.
ditambah gaya normal dikurangi W-nya adalah 100 sama dengan 0. Kita coret 0 sama koma, maka 24 min 100 ditambah N sama dengan 0. Kita hitung, maka hasilnya adalah 70 min 76 ditambah N sama dengan 0, sehingga N akan bernilai 76. Diingat bahwa kita akan mencari gaya gesek, yaitu F kecil. Rumusnya mu dikalikan N. Oh, sehingga N-nya sudah ada. Mu-nya bisa kita pilih dari mu statis maupun mu kinetik, sehingga kita tidak perlu mencari sigma Fx sama dengan Na, karena informasi yang kita butuhkan untuk mencari gaya gesek sudah terlengkapi. Tadi kita sudah mengetahui bahwa N sama dengan 76 Newton. Gaya gesek F sama dengan mu dikalikan N. Tapi diingat bahwa di sini kita memiliki dua mu. Mu mana yang kita pakai? Mu. Ada mu S sama mu K. Ingat bahwa gaya gesek statis itu adalah Fs, itu bekerja pada benda tepat akan bergerak. Dan Fk atau gaya gesek kinetik itu saat benda bergerak. Nah, saat dia menggunakan gaya gesek Fs, maka akan muncul mu S. Saat menggunakan gaya gesek kinetis, maka akan muncul mu K. Kita cek terlebih dahulu. Gaya yang bekerja pada sumbu X saja, atau gaya tariknya, gaya tarik terhadap E adalah F cos 37. Kita cari F cos 37, maka 40 dikali 0,8 sehingga 32. Nah, F cos 37 tadi sama dengan 32 Newton. Kenapa Bu yang digunakan cos bukan sin? Karena benda bergerak terhadap sumbu X, maka gaya yang digunakan juga gaya yang terhadap sumbu X, sehingga F cos 37. Lalu tadi saya ingatkan lagi bahwa gaya normalnya ketemu 76 Newton. Pakai yang mana Bu, muka atau nu S? Sekarang kita lihat dulu saat pakai Fs. Fs sama dengan nu S dikalikan N, maka nu S nya adalah 0,4 dikalikan gaya normal 76, 30,4 Newton. Ini Fs nya, kita bandingkan dulu gaya yang bekerja sama Fs-nya. Gaya yang bekerja tadi adalah 32, Fs-nya 30,4, maka lebih besar gaya yang bekerja, sehingga benda akan bergerak. Kalau benda bergerak, maka yang terjadi adalah gaya gesek kinetis. Jadi sekarang kita cari dulu gaya gesek kinetis. Fk sama dengan mu K dikalikan N, sehingga Fk sama dengan 0,3 dikalikan 76, sehingga Fk akan sama dengan 22,8 Newton. Jadi gaya gesek yang bekerja pada sistem tersebut adalah Fk sebesar 22,8 Newton. Kenapa Fk? Karena bendanya bergerak. Nah, in case dulu bagaimana kalau di soal gaya yang bekerja dengan gaya statisnya lebih besar gaya statisnya, berarti benda akan diam. Karena benda akan diam, maka gaya geseknya akan sama nilainya dengan